ini saya berada di Kecamatan Leanggang dan saya sudah bersama Pak Lurah Landasan Ulin Selatan. Karena dari 4 kelurahan di Leanggang, saya agak tertarik dengan Landasan Ulin Selatan di saat-saat Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Kita coba cari informasi langsung dengan Pak Lurah. Apa kabar Pak Lurah? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menarik Pak Lurah dari 4 kelurahan di Leanggang. Ketika di Laura bicara sayur, tapi di Landasan Ulin Selatan masih dengan garamnya. Di bulan suci Ramadan, apa yang membedakan dan menjadi daya tarik masyarakat sana ketika bulan Ramadan menjelang Lebaran ini? Baik, untuk kebudayaan, kita berbicara budaya di Kelurahan Landasan Ulin Selatan tidak jauh dari kultur sosial masyarakatnya. Jadi kultur sosial masyarakat di Kelurahan Landasan Ulin Selatan ini banyak dipengaruhi oleh orang-orang hulu sungai, seperti orang Kandangan, Rantau, Barabai. Sehingga dalam kegiatan keagamaan selama bulan suci Ramadan ini lebih banyak ke konsep-konsep yang lama, seperti tadarusan, kemudian ada malam selikuran, nah, kemudian hal-hal lain yang biasanya dikerjakan di hari-hari biasa seperti sholat 5 waktu. Nah di bulan suci Ramadan ini mereka lebih giat lagi ya beribadah ya. Lebih gas lah istilahnya, lebih gas untuk beribadah. Nah, apalagi di Kelurahan Landasan Ulin Selatan ini kan ada ponpes yang dipimpin oleh yang kita kenal Guru Darat. Dan seperti itu yang seperti saya katakan tadi, bahwa kulturnya memang kultur budayanya tidak lepas dari hulu sungai, tidak lepas dari kaum pemuka agama. Bang Adrian, saya menarik ketika di Landasan Ulin karena hampir semua musola atau tempat ibadah di Banjarbaru berada di atas dataran atau tanah. Tapi di Leanggang, khususnya di Landasan Selatan, sebagian ada yang di atas rawa. Itu asiknya gimana sih yang membedakan dengan kota? Abang kan pernah bertugas di daerah lain juga kan, di Banjarbaru? Ya, memang satu hal yang membedakan Landasan Ulin Selatan dengan wilayah-wilayah kelurahan lain. Jadi hampir 70% wilayah Kelurahan Landasan Ulin Selatan ini berada di atas rawa. Dan seperti yang dia utarakan di awal, bahwa justru potensi utamanya adalah galam. Potensi utamanya adalah galam, sehingga kehidupan masyarakat di sana banyak bergantung kepada galam. Dari menjual galam yang batangan panjang biasanya digunakan untuk pondasi. Ada juga ada juga yang bisa digunakan untuk kayu bakar, karena kayu bakar dari galam ini keawetannya cukup lama dan panasnya stabil. Sampai ada juga yang mengambil upah untuk mengupas kulit galam. Gitu ya. Nah, ini bervariasi, sehingga menurut kami ini adalah potensi yang bisa kita kembangkan dari budaya, dan memang asik lah. Dan salah satu sebetulnya kalau kita melihat masjid itu berada di atas rawa ya. Nah, itu mereka memakai konsep tiang artinya ada panggung. Nah, justru ini yang harus kita angkat. Kultur ini harus kita angkat. Bagaimana caranya bangunan-bangunan yang ada nanti ke depannya lebih ramah lingkungan, apalagi lingkungan rawa. Apabila nanti saya sudah beberapa kali pertemuan dengan anggota dewan dan tokoh-tokoh pemerintah lainnya, agar di wilayah Kelurahan Landasan Ulin Selatan itu diterbitkan IMB wilayah khusus. Oh gitu ya. Kenapa IMB wilayah khusus? Karena seperti yang diutarakan tadi,
IMB di kota tidak bisa dilaksanakan di IMB. Iya. Iya, ya, Wilayah wilayah Landasan Uin Selatan. Kenapa gini? Kalau kita mendirikan bangunan di wilayah kelurahan lain yang tanahnya keras, bisa dilakukan pengurukan untuk menyamakan level suatu bangunan. Tapi di kelurahan Landasan Uin Selatan ini sangat dihindari. Kenapa sangat dihindari? Apabila semua bangunan nanti diuruk, maka daerah tangkapan air semakin tahun akan semakin menyusut. Hilang akhirnya. Nah, ini yang menjadi perlu kita perhatikan. Mungkin sekarang tidak begitu terasa, tapi begitu nanti 5 atau 10 tahun yang akan datang, begitu pembangunan sangat tinggi di kelurahan kami, saya pikir ini akan menjadi perhatian lah. Karena supaya, apalagi kita seperti yang diangkat beberapa bulan yang lalu, kelurahan Landasan Uin Selatan diterpa banjir selama lebih 2 bulan. Ini salah satu pemikiran kami yang kami usulkan kepada pemerintah kota agar di kelurahan Landasan Uin Selatan diterapkan IMB wilayah khusus. Bang, terakhir Bang, saya pengen dengar kata-kata singkat dari Abang kepada warga di Landasan Uin Selatan selama pandemi, kemudian di bulan puasa, menjelang Lebaran. Apa yang disampaikan agar warga tetap semangat dengan tetap mempertahankan kearifan lokal? Terpatri di hati saya adalah alhamdulillah saya menjadi lurah Landasan Uin Selatan dan alhamdulillah saya dikelilingi oleh orang-orang yang sabar. Jadi saya pikir tidak perlu banyak yang perlu saya sampaikan buat masyarakat. Yang penting modalnya adalah sabar dan ikhlas. Dan saya pikir untuk masyarakat yang anggap, mari kita sama-sama membangun kelurahan Landasan Uin Selatan ini menjadi kelurahan yang mempunyai potensi yang dipandang. Tidak dipandang sebelah mata ya. Jangan supaya kelurahan kami ini tidak lagi dipandang apa sih keunggulannya gitu. Padahal kalau kita bisa melirik, kelurahan ini sangat besar potensinya. Bayangkan. Kurang lebih dari utara ke selatan itu kurang lebih bentangan kami kurang lebih sekitar 4 km. 4 km itu adalah kawasan industri kiri kanan jalan. Dari tepi jalan itu ditarik 200 meter. Artinya sebetulnya kawasan ini adalah kawasan yang bisa berkembang. Nah, saya juga mengajak kepada para pengusaha di kelurahan Landasan Uin Selatan, monggo kita perhatikan masyarakat. Jangan sampai terjadi ketimpangan. Satu sisi Anda cari makan di sini, jangan lupakan masyarakat lokal. Saya dalam beberapa kali kesempatan rapat dengan para pengusaha, saya selalu minta tolong ada masyarakat lokal yang bekerja di perusahaan, bapak-bapak sekalian. Selain menyerap tenaga kerja, juga menjalin silaturahmi dengan masyarakat. Saya pikir masyarakat Landasan Uin Selatan sudah ditempa oleh alam sehingga mereka cukup sabar, cukup ikhlas untuk menjalani hidup. Tinggal bagaimana caranya kita lebih membuka diri terhadap perubahan-perubahan yang akan bisa meningkatkan ekonomi. Itu saja Pak. Oke, terima kasih Pak Lurah. Semoga Kecamatan Leangang dan khususnya di Landasan Uin Selatan di kelurahannya pembangunan termasuk ekonomi dan perhatian bagi masyarakat yang masih kental kearifan lokalnya tetap terjaga sebagai salah satu ciri yang positif bagi Kota Banjarbaru. Kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan
tetap sehat, dihindarkan dari penyakit corona. Terima kasih Pak Lurah.